sedikit. Pendahuluan, arti penelitian, latar belakang. Wah, ini luar Itu biasa. benar, harus ada itu. Lalu ada gerbang masalah. Mengapa membahas ijazah pejabat? Ya. Ya. Siapa yang berwenang menyatakan keaslian ijazah presiden? Nah, ada di sini nih. Ini ijazahnya lagi-lagi yang kayak gini ya. Nah, itu ijazah yang dimaksud. Ini yang dicari dalam buku ini. Betul. Jawabannya sudah ada di sampul paling depan. Baca dulu, Mayek, judulnya, Mayek. Ijazah Jokowi tak ada. Gimana Pak Munada? Kok bisa langsung judulnya itu gimana? Iya, kok tak ada sih Yang judulnya? katanya minta diubah. Itu ada. Itu ada. KPU saya bisa jamin dengan Anggarannya triliunan kok nggak ada gimana ya? dengan peraturan Ya. menteri tadi ini 58 tahun 59 tahun 2008 tadi. Ya. Berarti KPU tahu cara Melakukan. legalisir yang benar. Iya. Ya. Sejak tahun 2008 mereka sudah kerjakan dan mencari ini kayaknya diumpetin sengaja. Saya cari-cari nih. Saya nemunya ini tuh nggak di mana. Di peta ini baru ketemu itu betulan dia Oke. nyempil di PKPU nomor 13 nomor 17 tahun 2008. Iya. Di Nyempil PKPU 17. tentang pilkada. Iya. Oke. Seluruh itu tidak pernah Ada, kelihatan. ada, ya? Tidak pernah kelihatan. Tidak pernah disebut lagi di peraturan Tidak KPU pernah. lain. Makanya saya bilang ini seperti peraturan yang hilang goib. Iya. Goib ya. Goib. Jangan-jangan ini jangan-jangan ya kalau Dr. Bonatua ini luar Ya. biasanya gini. Ini kan buku dari Pak Roy nih. Enggak, Jokowi White Paper. bertiga ya. Bertiga. Katanya Awalnya bertiga. ya 49 halaman doang Pak Roy katanya. Enggak apa-apa, 40 Kata itu Rismon. dagingnya kok. Iya. Daripada yang banyak isinya cuman kode-kode Python. Lalu ada buku ini. Nah. Ya, Gibran Endgame. Iya. Yang juga isinya tentang perjalanan Pak Roy. Jadi nggak bisa dicari. Tapi nggak diakui dia gitu. Nggak diakui, dia. biarin aja. Ngaku nggak ngaku bodo amat. Nah, ini buku yang kita spill Nah. di podcast Sentana eksklusif. Ijazah Jokowi tak ada. Nah. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi Tapi kalah karya cepat. Bonatua Silalahi. sudah ada yang menyiarkan lebih dulu. RH ya? Bukan. Ketika demo di depan DPR. Dari atas Bokom, dari atas mobil komando. Woi, beli. Cuman ketika saya jelasin itu, silakan ini perlu tiba-tiba nyeletuk dari belakang. Belinya di Sentana lihat. Saya tuh. Sentana kan berpengalaman. Oh Iya, iya, berpengalaman jualan. orang besar. Iya, orang cetak. besar, iya orang besar. Iya, tapi keselnya setelah ini saya bantu jualin, Hah? RJ orangnya. Pak Bonatua jangan ya. Iya. Nanti saya bantu jual RJ lagi. Sini, aku ambil dulu nih. Oh, iya. Ini berita baik. Apa itu? Eksklusif di sini. Oke, apa itu? Buku ini aku pakai sebagai bukti di sidang KIP. Oke, ya. Rismon juga aku pakai sebagai saksi, bukan ahli. oh, saksi ya. Saksi waktu itu. Kemarin kan diumumkan apa dimenangkan KIP. Ya. Ya. Terakhir kemarin tuh Kemendikbudmen Hah? sudah menyerahkan dokumennya. Wah. Luar biasa. Ini Kemenangan untuk rakyat Indonesia lagi. enggak, ini menarik. Kemarin tuh tanggal berapa Pak Bonatua? Kemarin malam. Oh, kemarin jadi barusan ya? Iya. Jadi Wow. artinya apa yang dilakukan si Omon tanggal 9 April, yang 9 April itu dia berusaha mencabut gugatannya ke KIP kan? Ke Kemendikbudmen. Ya, Kemendikbudmen. Itu nggak ngaruh ya? Dia udah cabut berarti dia nggak bisa minta. Seandainya dia nggak cabut, dia menang juga. Dikabulkan juga langsung seperti Jadi Bojomi karena- kan gitu. iya. Nah, Bojomi kan otomatis dia menang. kan Karena gitu. dia nggak cabut, maka dia nggak menang. nggak menang. Endgame dong. Keluar juga nih kertas ini. Ini menunjukkan dulu bukunya tebel, ya. Kemudian sedikit agak berkurang lagi. Nah, ini cuma tinggal 1 lembar. Artinya apa? Kalau dalam kartun itu sering nggak kita lihat? Kartun tuh kalau ada orang tiba-tiba malu, ya, itu terus badannya jadi tipis gitu. Iya. Atau bisa menyelinap di balik pohon. Iya. Sama kalau di Ini juga kayaknya udah malu nih. Malu Soalnya nih. pakai kacamata hitam Nah, itu kemarin Aduh. pakai kacamata sepasang loh. Iya. Ada laki-laki, ada wanita. Oh, Pakai kacamata hitam semua. wanitanya siapa tuh ya? Wanita idaman lain kah? Nah, Iya. cek aja sendiri. Saya nggak tahu siapa Ya, itu. Kita nggak usah nambah gibah, nggak usah nambah. Gak usah ya? Nggak usah. Nah, intinya kita sekarang Ya. mau Baca bertanya ini. kepada nanti soal Kemendikbudmen kita bikin episode lain aja Pak ya. Ya. Soalnya Pak Bonatua kan masih mempelajari. Nggak, tapi harus diklarifikasi dulu Mas Mike. Iya. Jadi tadi Mas Mike tuh menyebutkan Pak Bonatua, ya terakhir podcast tuh Pak Bonatua tuh nggak jauh dari sini di Citos. Iya, di Citos, dengan Andi Citos. Aswan. Nah itu kayaknya itu dipelintir banget itu sama si Andi Aswan. Tapi pertama gini Pak Bonatua, saya mau tanya, itu kenapa sih kok harus dempet sekali duduknya? Apa kameranya kecil gitu? Itu urusan dia lah. Oh. Karena memang Urusan posisinya produksi dia lah ya. Angle ini kan kami sebenarnya podcastnya dadakan itu. Oh. Nggak ada rencana Nggak ada podcast. rencana podcast. Nggak ada. Tadinya bertemu dengan Andi Aswan untuk apa? ngapain gitu? Kan aku udah lama bilang buku. Jadi gini, sifat buku ini kan Terbuka ya. apa eksplanatif. Oke. Bukan ya. explanatif. Oh, Sifat menjelaskan. penelitiannya. Ya. Jadi
makin kaya perspektif itu makin bagus nih buku. Oh, jadi si Andi Asuwan itu ya mau diambil perspektifnya Iya. untuk kata sambutan. Bahkan aku juga perspektif Pak Jokowi juga aku awalnya minta kan mengisi di sini. Yang waktu itu Pak Bonatua mau kirim surat juga ke Solo. Sudah bersurat aku sudah. Sudah bersurat. Sudah. Diam-diam. Jadi gini Mas Rai, ini kita Bukan buka aja. diam-diam udah buka di iya. publikasi adik Kita kok. buka aja. Saya sebenarnya atau banyak ya, nggak cuma saya, Andi Aswan dan banyak yang dimintain oleh Pak Bonatua itu untuk Iya. menuliskan kata pengantar atau sambutan ya. Tapi kalau saya sendiri mempertimbangkan, sudah saya terus bagian. Nanti saya dituduh lagi kali kong gitu kan ada. Jadi ya, lebih baik buku ini tampil independen. Iya. Apa adanya. Akhirnya kata pengantarnya nggak ada. Iya, Habis nggak ada. daftar isi langsung dari penulis. Lebih baik itu. Langsung isi. Nggak ada 49 halaman yang di Nggak ada. nggak ada ya. Oh, itu ada di sini. Di sini. Yang bilang kayaknya sewot banget dengan 49 halaman. 49 halaman tapi 6 bab, guys. Ush. Ya, itu kalau dia panjang banget mau rasan isinya separuhnya itu kode Python. Tapi cuma saya 3 bab. Tapi saya senang sekali nih ada nama Sentana di dalam sini. Wih, itu namanya menghargai. Sementara itu kubu yang berseberangan diisi oleh kanal-kanal seperti bla 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 Sentana TV ya. Thank you Pak Bonatua ya. Itu kayak yang kemarin diumumkan di tengah-tengah demo itu loh. numpang promosi. Iya, nanti kalau mau beli di Sentana ya, jangan di tempat lain. Itu. Tapi juga bisa ditonton di Royster official ya. Numpang dong. Jadi sebenarnya buku ini aku cerita dikit nih. Nah, Ini sebenarnya risetku sejak 2022 ya. Oke. Cuman karena Oh, memang sudah lama istilahnya. Oke. Jadi aku sudah ke Pramuka juga, bahkan Ya. aku mencoba beli ijazah juga ke Oh, iya? kampus-kampus. Di ini ada ceritakan. Oke. Hmm. Artinya Luar biasa. tidak mungkin membuat buku 480 halaman tiba-tiba dalam waktu 1 2 3 hari ini. Oh, nggak mungkin. Oh, ya. Dan ini memang jangan dilihat halamannya ini. Iya. Hurufnya 11 dan spasinya 1. iya. Jadi, guys. Singkat padat. Kalau mau dibikin panjang ya panjang. Bisa. Kalau mau diisi Iya. rumus Python ya bisa. Nah, kita bedakan dengan Gibran Endgame ya. Gambarnya juga Kan? kita kecil-kecilin. Ini kan spasinya gede-gede. Nah, Kalau mau diisi cuman kayak gini ya banyak. Ya, ini menu Rumus-rumus. Ini menu halaman ini Ini dia nih. namanya- ini menu Waduh. Markup volume. Itu yang paling benar. Ini saya bacakan ya. Def, finish, crop, self event. If not self cropping, return. Self cropping, false. Iya. Terjemahkanlah itu Ya. sampai Anda pusing. Iya. Ini makanya dikatakan Script coding. Script coding coding. itu. Emangnya bisa script coding Iya. tiru dibaca di Nggak bisa. Dan ini disampaikan oleh Prof. Tono Saksono, kayak gini tuh harusnya disampaikan di appendix atau Iya, di belakang, betul. nggak dihitung. Nah. Dulu rencananya ini saya buka aja. Dulu rencananya sebenarnya coding-coding Nah. itu kita satukan dalam CD. Oke. Ya, Lebih dan masuk link-link akal saya kan juga ada link-link di sini. Iya. Link-link tuh tadinya itu ada videonya dalam CD. Oke. Tadinya. Jadi sebuah buku itu nggak tebel banget. Kita Iya. batasi waktu itu hanya 500 halaman. Terus ada CD-nya. Terus Dokter Tifa juga ada gambar-gambarnya itu semuanya dalam CD. Cuman karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, terus si Omon ini masukin semuanya ke tengah-tengah, kita habis halamannya. itu sama seperti ini Pak Roy. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini mau aku masukkan namanya putusan Andri, Nah, putusan ya KPU, penuh. Waduh. putusan KIP, bisa segini buku. Makanya. Cuman kan nggak perlu. Iya. Tadi saya Tinggal aku kasih link aja. Tadi Istilahnya saya lihat mau putusan dapat KIP. bukannya, klik, tinggal klik link. Iya, Ada link Iya. kasih. Betul, Putusan sama. KIP saja 70 halaman tuh. Iya. Waduh. Itu ukurannya juga sama. lagi. Ini Iya, satu iya, rumus, iya. satu rumus berapa halaman ini ya kan? Satu Nah, rumus coba ada lihat yang ya. 3 halaman, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wah, 6 kali berapa? 6 kali. Dan memang waktu itu memang ada orang yang saya nggak perlu sebut ya gitu, karena sekarang mulai dibongkar-bongkar tuh sama si Omon. Orang ada yang ini nanti pembagiannya berdasarkan jumlah halamannya. Wih. Wih. Jadi kayak kita mau jualan buah-buahan aja ya, yang buahnya paling banyak meskipun Iya, masa hitung kilo, Pak? nah, meskipun sebenarnya dia yang meralat sendiri. Enggak deh, Pak Roy harus yang paling harus setara. Karena buku ini nggak mungkin hadir. Itu kata-kata dia loh ya. Ya, kalau yang saya ingat gini, kalau bukan Pak Roy Suryo yang Mengawali itu. memarketingkan ini Iya. kira-kira gitu ya, tidak akan ada yang mau beli buku tulisan Rismond. Iya, Itu jadi- kata-kata dia di bulan Juni kali atau Dan Juli. saya juga diangkat jadi yang dalam buku satunya. ya, Jadi brand ambassador di Gibran Endgame. Iya. Tapi di buku ini enggak ya, Pak ya? Itu dia sudah memahkotai sendiri. Dia kan mau jadi saksi mahkota itu ya. Mahkotai lah. Oh, ini Diri saksi buku ini mahkota, dalam buku. oke. Gimana Pak Bonar? Tapi enaknya kita menceritakan Buku ini aja. Ya, kita kembali ke buku ini minimal lah ya. peristiwa buku ini bukan orangnya. Bukan, Nah, ya, itu betul. lebih nyaman bicara peristiwanya. Kita nggak enak gitu. Iya, Ini aja. ini nanti aja lah. Udah, itu udah. Udah sering, udah sering. Selesai lah. Ini aja. Nah, jadi saya kasih sedikit ininya ya. Spill-nya, di spill. Spill sedikit.
pendahuluan, arti penelitian, latar belakang. Wah, ini luar Itu biasa. benar, harus ada itu. Lalu ada gerbang masalah. Heeh. Mengapa membahas ijazah pejabat? Ya. Ya. Siapa yang berwenang menyatakan keaslian ijazah presiden? Nah, ada di sini nih. Ini ijazahnya lagi-lagi yang kayak gini ya. Nah, itu ijazah yang ini, dimaksud. ini yang dicari dalam buku ini. Betul. Jawabannya sudah ada di sampul paling depan. Baca dulu Mae, judulnya Mae. Ijazah Jokowi tak ada. Gimana Pak Munata? Kok bisa langsung judulnya itu gimana? Iya, kok tak ada sih? Yang judulnya? katanya minta diubah. Itu ada. Itu ada. Maksudnya tak ada gimana nih? Jadi ini kan itu mungkin langsung sampai kesimpulan. Iya, Tapi iya. ceritakan dulu story-nya. Oke. Ya. Jadi waktu sudah kuselesaikan ini, ya supaya buku ini Ya, lengkap, berdiri waktu aja, itu Pak. aku minta semua pihak membuat kata sambutan. Oke. Ya, Makanya ya. waktu itu Kok kayak pengadilan perdata aja para pihak gitu. Iya. supaya ini Pak netral, Oke. Mal bilang kritisi aja sebisa-bisanya, tapi jangan rubah isinya. Loh lah iya. Kalau Ya. dimintain kata sambutan, terus minta ngubah. Iya jangan, judul jangan, isi jangan. Wah, Oh, berarti pernah ada yang minta ngubah judul nih? iya. Ada lah, Ada lah. ya kan, ada lah. Cerita. Jadi yang ku minta itu Pak Toko itu ada Pak Ugro Seno, Ah. Ya. Mas Roy, Ya. Pak Andi Aswan, Ah. Pak Paiman, Hah? Paiman Raharjo. ya. Oh, minta pemilik- juga, walaupun dia di kios. sini. Wih. Pemilik kios di Pasar Pramuka, jangan lupa lo ya. Tukang sapu jadi wakil menteri. Ah. Bukunya beliau. Bukunya Silakan dia. dibeli di mana, entah di mana Nah, lah, iya. nggak tahu. Ada Karena bisa aku anggap dicetak di pasar beliau Pramuka. berhak membela diri di buku ini. Oh, iya. Enggak, Oh, karena iya. memang ya temuan dia ya, Ya, di situ kan. ada Oh, juga. masuk juga? Masuk. Tentang Pak Paiman, di bab berapa tuh, Pak? Nah, adalah di situ. Pokoknya nanti dibaca Pak ya. Nanti orang-orang nggak beli nanti. Iya. Jangan-jangan nanti ada yang Pokoknya di situ nanti ku ceritakan Nah. apa jawaban dari Universitas Pajajaran. Oh, Nah, oke. itu cluenya, seram lah pokoknya. Nah, Ada juga ya? Ada. enggak, jangan semua diceritain, nanti ada yang minta PDF-nya. Tapi itu Itu ada tuh pengkhianatan. Oh, ini ada nih. Dari awal tuh Pembanding- pembentukannya bar PDF. Pembanding nasional dan internasional. Gibran juga ada. Wih. Nasional, kasus Paiman Raharjo dan Gibran. Kasus ya? Kasus. Kasus ya. Dari negara lain. Nah. Hungaria, Pakistan, Jerman, Liberia. Oh, itu luar biasa sekali ya. Wih. ya harus semua dimensi. Semua dimensi ya. iya. Ya saya nggak ceritakan isinya biar Iya, Anda iya. makin penasaran dan makin beli gitu loh. Ya. Pakistannya soal apa itu, Pak? Jadi Pakistan itu lebih parah ternyata. Semua parlemennya terlibat ini ijazah palsu. Oh, beli-beli ijazah ya? Jadi waktu itu Pakistan mensyaratkan ijazah calon anggota parlemennya itu Ya. itu S1. Oh, oke. Seperti yang mau dibuat di sini juga Iya. ya. Dan semuanya akhirnya bikin. Bikin S1. Tapi itu masih tetap lebih ilmiah itu Pak Penatua, Pakistan. Daripada orang yang nulis Bangladesh tapi nulisnya gini. Bangladesh. Nggak ada. Enggak Bangladesh pakai H. Apa ini? Ini loh. Oh itu Toyib ya. Toyib. Bang Toyib. Ini Toyib. Bang Toyib. Toyib Fanani itu. Oh. Ulas yang porno-porno. Udah kita kembali ke Pakistan itu lah. ya. Iya. Nah, Itu. jadi kesimpulannya tak ada. Ya. Kenapa tak ada? Silakan baca sendiri di buku Iya. ini kira-kira ya. Iya. Tapi yang saya mau tahu apa sih 3 barang ini belum diautentikasi, tidak klarifikasi, hanya verifikasi. Kayaknya 3 hal ini artinya sama. Enggak. Autentikasi, Lain, klarifikasi, lain, Mas. verifikasi. Silakan Pak Munata. Apa artinya ini? Ini- Autentikasi itu apa? Karena KPU itu hanya melakukan verifikasi doang. Yang 3 ini menandakan kebijakan publik. Ya. Ya, autentikasi adalah Ya, ini ada di rezim undang-undang kearsipan. Itu dipastikan keasliannya. Keasliannya. Otentiknya. Otentik Autentikasi. tidak dia. berarti maksudnya KPU harusnya melihat ijazah asli. Katakanlah ini asli ya. Katakanlah asli. Oh. Wih, Jadi- mana ijazahnya? Oh, ini asli. Oh, Mana gitu ya. Kalau bicara autentik itu kan pembanding. Betul. Ada Ya. satu terus dia dibanding dengan yang lain. Maka fotokopiannya harus dibandingin ke aslinya. Nah, Supaya ini oke. asli, kok fotokopi sumber aslinya juga harus asli. Dihadirkan. Harus sekarang hadir. sekarang Supaya ini autentik. sama ini aja ya Oke. yang didapat Misalnya oleh nih, teman-teman ya. waktu daftar ke KPU ngasih ini. Ya, Terus ini tahun 2014. terus Padahal kawan itu diminta lah. aslinya Aslinya mana? misalnya ini. Iya. Ini aja sudah nggak identik. Oh, Iya kan? nggak mungkin identik, Pak. Iya, Karena iya. kan warna. Bukan, tidak usah warnanya, dari dimensinya saja. Oh, Yang dimensi, satu ini betul. mengkeret. Ya, nah, ini korupsi ukuran ini. Ya, ukuran fotonya sama tapi lebarnya Iya. bisa mengkeret. Ini pun sudah tidak identik. Itu identik ya. Oke. Biar Pak Penatan nerangkan kalau otentiknya gimana. Nanti malah lebih Ya. autentikasi itu masalah lebih hebat. Lebih- iya, lebih detail lagi. Perkaan RI nomor 1 tahun 2023 ukuran kertas juga diautentikasi. Oh, harus otentik ya? ukuran Iya, kertasnya? ukurannya Ya. juga tebalan kertas. Jadi kalau ukurannya, seperti ini, chemicalnya. kalau seperti ini diberikan ke proses autentikasi, sudah Oh, pasti iya, gagal. lewat. Nggak mungkin lolos. Ya, dia pertama harus dicek. Heeh. Aslinya ukuran Iya. otentik nggak aslinya? A3. Aslinya kan A3, A3, Pak. A3. Ini A4. Ini A4. Nanti kan dicatat bahwa ada namanya ini kan apa informasinya pindah wadah. Oke. Oke. Iya kan? Translasi.
Otaknya yang ditranslasi itu, otaknya yang dirotasi. Kalau bahasa rejim undang-undangnya apa? Alih media. Oh, Alih media. Iya, informasi. Jadi yang disimpan itu memang informasinya sama, tapi Ya, ukurannya nggak ukurannya mungkin. berbeda. Ukurannya ya. berbeda. Apalagi setelah ada silon, sistem Oke. scan, mana Iya, mungkin iya. lagi seperti itu. Betul. Iya. Silon itu sistem Online. untuk memasukkan Sistem dokumen. informasi calon. Ya. Ya, Nih. dokumen calon-calon Ini sudah masuk silon nih, legislatif 2019 nih silon ini. Nah, Ini silon. Ini silon. Ini proporsional. 2019. Proporsinya bagus Ya, ya. ini proporsinya bagus. Ini proporsional. Ah, Kalau yang ini kan enggak. agak- Itu mengkeret itu. Gitu ya. Konden istilahnya kalau dalam huruf. Condensed ya. Iya, di konden. Iya. Itu autentikasi. Itu autentikasi. Klarifikasi apa, Pak? Jadi klarifikasi itu Pastikan ya dijelaskan gitu ya. Jadi gini, ini rejim undang-undang pemilu Nah. dengan yang ini, dengan ada dua ini Ya. verifikasi dan klarifikasi. Oke. Ini Oh, rejim itu undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu, tapi autentikasi itu undang-undang kearsipan. Iya. Dan, Oke. dan itu maksudnya Pak Bunatua kapan itu mengajukan gugatan atau apa ya ke MK ya MK. supaya diubah menjadi autentifikasi semua gitu. loh. Iya. Oh, gitu. Jadi supaya lebih bagus gitu. Jadi- supaya semua ijazah calon legislatif, Heeh. calon eksekutif semuanya Diautentikasi. autentikasi Iya. dan tidak ada yang palsu lagi. Betul. Iya. Ya Itu- kalau nanti misalnya ini salinnya dari ngaku dari luar negeri, mereka harus luar negeri ngecek. Wow. Itu namanya autentik. Karena autentik itu bukan hanya bicara dokumen, Iya. tapi sumber. Oke. Ada yang ragu-ragu nanti kalau mau nyalek. Berarti harus ke London dia. Mike ini apa-apa, lulusan nggak apa-apa. London asli kalau ini. Gak apa-apa, ijazah SMA saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Saya kira ke London. Mungkin kalau caleg mungkin ya biayanya gede. Iya. Bisa jadi yang menang aja diautentikasi. Oh, oke. Wah, ini nyindir saya lagi nih. Tapi kan kita kan memang Parah nih. prinsip penggunaan anggaran negara kan harus efektif Oh, iya. dan efisien. Iya, Kan iya, gitu kan. betul, betul. Untuk apa juga nggak efektif kalau semua dicek. Kan gitu. Iya, iya. Malah Tapi terjadi kalau, sia-sia. tapi kalau menurut saya kalau capres itu kan paling berapa orang sih? Nah, Nah, harus capres kalau karena capres harus. cakada Itu penting loh. Iya. bisa, cakada bisa. Iya, Capres capres satu kan lagi. sedikit. Iya, capres sama calon Itu. kepala daerah ya, cakada. Klarifikasi dan verifikasi Jadi bedanya apa, Pak? Tak terangin dulu. Iya, iya, Ini iya. ceritanya agak berbeda nih. Betul. Jadi waktu dulu pilkada, Hah? itu tahun 2005 itu masih berada pada rezim undang-undang Pemda, otonomi daerah. Oh, itu nggak terlalu detail, nggak terlalu rinci gitu ya? Iya, Ya. jadi dia di sini linknya waktu itu missnya di sini. Waktu itu peraturan pemilihan kepala daerah dia masih mengacu ke aturan DPRD karena dulu DPRD kan memilih orang Ya. suka-sukanya. Oke. Jadi kurang teliti Ada di yang sini. lewat partai lah, ada yang lewat fraksi Iya, lah. 2005 di Solo seperti apa? Masih itu dia masih berada pada rezim undang-undang otonomi daerah. Oke. Belum ada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, gubernur belum ada. Ya. Ini Iya, menarik ini. Sekaligus ini bisa membongkar kenapa kok KPUD Solo mengada-adakan itu. Ini diada-adakan ini berarti. Banyak semutnya lagi. Satu dua sama. 2005 sama 2010 kok bisa sama? Oke. Tapi DPRD mau RDP kok tentang ini. Bagus. Mau rapat dengar pendapat dengan KPUD Solo bersama kami ya nanti. Tapi 2010 sudah ada langsung dia di bawah rezim undang-undang pemilu. Sudah ada langsung undang-undang Sudah ada undang-undang pemilu pemilihan ya? gubernur. Ya. Sudah Betul. ada. Ya. Mulailah dia di bawah KPU. Nah, KPU juga sudah menerbitkan namanya Undang-Undang Pemilihan Presiden. Oke. 2014 ini, 2017 ini digabung semua. Ya. Kayaknya saya jadi lebih sekalian detail. saya tampilin aja. Ah, inilah. Jadi mohon maaf ya kalau kalian bingung. Ini mirip dengan gambaran. Mike, ingat gak Mike? Beberapa Apa tuh? bulan yang lalu kita nampilkan Fufu Fafa. Oh iya, Ya, apa? tapi gambarnya lain, Pak. Kalau Fufu Fafa di situ yang ada gambar-gambar itu isinya trot.com, ya, apa, gitu ya. Itu isinya. Jadi Fufu Fafa itu mengakses gitu. Dan siapakah Fufu Fafa? Nah, itu nanti ada buku Fufu Fafa siapa? Wah, luar biasa. Jadi yang ini, Iya. Ya, ini apa ini? buku ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oke. Jadi di sini nggak ada omon-omon. Yes. Ada berapa puluh undang-undang ini? Ada 344 peraturan perundang-undangan. 344. Oke. Sekitar itu. Kayak pasal di undang-undang baru itu ya, KUHP baru itu ada. Tapi ini masalah ini ciptaan aku sendiri. Oke. Jadi untuk memahami kebijakan, aku buat peta kebijakan namanya. Betul. Pakai teknologi post viewer dari Belanda. Ya. Bukan Mendeley. Tahu nggak temuanku ini masalah di bukunya apa? Oke. Mungkin bisa diklik ya. Bisa. Bisa mainkan dicari file. Ada nggak? Oh nggak bisa ini. Enggak, ini belum. Aduh gambar sayang aja. banget. Ya. Dari sinilah aku tahu yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 59 tahun 2008 yang konstitusi tadi yang Iya, kucek. 9 2008. Itu tentang apa? Nah, apa itu? Di sinilah aku temukan ternyata. Iya. Ku cek telusurin kan undang-undang Iya. pilkada. Loh, Ah. ketemu aku. Ini ada undang-undang apa peraturan menteri Oke. yang mensyaratkan Hah? legalisir harus ada tanggal. Oh, ada di sini. Iya, harus ya. Di sini ada. Coba ini aja mungkin. Iya. Wow. Oke.
Kita search dulu. Nah, Format undang-undangnya. Apa-apa. nggak apa-apa ini namanya. Ini penonton Sentana pada sabar-sabar kok. Oh iya. Ini ternyata Pak Bonatua bisa menemukan dari banyaknya undang-undang ini Ada ada sebuah 344 tadi. Iya, ada sebuah peraturan menteri yang mengharuskan legalisir pakai tanggal. Oh, Berarti 5 biji barang ini, aduh, gimana Zong. ya? Artinya zong, Mike. Naim. Iya. Yang dari tapi itu peraturan menterinya tahun berapa tadi? Tahun 2008. 2008 berarti Kena semua, Pak. Kena semua. Cuma Kalian 2005. 2005 nggak kena apa-apa lah. Apa-apa. Kita kotor juga singkirkan. ya, dia kotor di kotor ini Kesemutan. Kalau istilah iya, kalau nggak kesemutan, istilah pasar pramuka dituakan. Wush, Iya, dituakan tuh disimpan di dalam tanah. Ada itu teman-teman pasar pramuka yang cerita gitu. Bukan ditumpahin kopi, Pak. Ada, tapi ada banyak cara untuk menuakan ijazah. Iya, Ngobrol-ngobrol kita waktu iya. investigasi kan itu. Mereka cerita ada yang direndam apa, Iya. dikubur di tanah. Tapi bukan direndam asam sulfat ya. Wah, itu H2SO4. Iya. Gibran lah. Ya. Gibran Iya. lagi. Peraturannya Sabar ya Mas habis Gibran, tahun. nanti Iya. punya Anda juga kami. Ada. Kami cari kok. Banyak banget nanti soal nggak lulus SMA. Iya. Terus di apa namanya? Nah, ini dia, ketemu. Oke. Jadi ini ada bisa di zoom. Oke. Ini ada peraturan menteri Saya ya. masukin. pendidikan nasional 59. 59 tahun 2008. 2008. Ya. Iya, disebutkan bahwa di sini harus ada format legalisir, harus ada tanggal. Oke. Berarti dia melanggar peraturan menteri pendidikan yang jelas-jelas harus mengatur itu. Iya. Oh, jadi memang ada ya? Ada. Ini saya bacakan sedikit Ah. aja, ini nggak apa-apa lah di spill. Iya. Mengesahkan. Ah. Oke, kita cocokkan ya. Nah, ini ada kata mengesahkannya ada. Ada. Ah. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Ada kata-kata. Persis, Ya. salinan fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh. Tanggal bulan tahun. Nah, nggak ada. Nggak ada. Kasihan deh. Ya. Nama jabatan ada. Ya. Jabatannya nggak ada loh. Ini Pak, dekan. Harusnya dekan, tapi ini perlu dicek juga apakah penandatangannya itu semuanya masih dekan. Oh Belum tentu dekan juga ini. gitu. Tapi secara pengakuannya dekan lah. Ini ada kata-kata dekan. Oh, iya. Ada kata-kata dekan. Unit kerja. Ya ada tuh fakultas apa? Fakultas tuh ada. Kehutanan UGM ya. Ya. Tanda tangan pejabat, nama pejabat, Wah, NIP. iya. Ada. NIP-nya ada aturannya nggak Pak Bunda? Dan ada stempel unit Ada, kerja. situ berangkat semua. Oke. Dan aku sudah Oke. dapat resmi NIP semua dekan yang ada saat itu. Oke. Resmi yang Resmi ya. sudah 14 digit. 14 digit. Wah. Belum, malah banyak. Sorry, 18. Lebih banyak. 18 digit, 16 Iya, digit. iya. Kalau ada yang NIK-nya masih 9 digit. Dari 9 dari Iya. 9 ke kali 2 18 digit. Ada di situ aku dapat Iya, dari iya. dari Jadi ini UGM lengkap langsung. sekali Lengkap penelitiannya. sekali. Oh, luar biasa. Ya. Pokoknya ini nggak ada final lah. Artinya kalau nanti justru kita tantang pembaca, kalau ada yang tanpa berdasar dasar data yang empiris, ya silakan kita disu. Oh. Saya berani. Iya. Oh, ada Ini semua data resmi. sampai berani dituntut kalau Berani, iya. ada sesuatu Iya, penelitian di iya, sini iya, yang iya. tidak sesuai dengan fakta. Tidak ada datanya, silakan. Oh, Iya, saya berani. Wah, ini Luar biasa ini. luar biasa. Karena ini semua ini ada 17 lembaga yang kuminta. Iya. Dan 17 lembaga dan benar-benar resmi kuminta. Berarti kalau begitu Rismon ini harusnya dituntut oleh dirinya sendiri dong, Pak. Makanya nanti aku sudah karena apa? Karena aku temukan peraturan menteri ini, Iya. aku sudah ke KPU supaya membatalkan surat penetapan pencalonan Oh. presiden waktu itu. Tapi kan sudah jadi, kok bisa dibatalkan Wah. gimana? Ya, urusan nggak mau tahu, tapi Oh. seharusnya Ya, ya, begitu menemukan ada kejanggalan ini, Ya. Dibatalkan. si KPU tuh seharusnya melakukan namanya klarifikasi karena sorry Mas. Ya. Oke. Karena ada dasarnya. Enggak Pak, ini tangan saya tadi tetap di sini. Nah, bukan tuh karena- ngecek, Karena ada sesuatu Iya, di bukan situ tuh ya. ngecek imbus ya. Tapi ini loh nama dekan. Lengkap itu. Ini Pak, mau kita bacain? Ya, Itu resmi. ini luar biasa nih Pak Bunda. Tapi kayaknya ini sesuai dengan ini loh. Apa? Tapi sampai 88 doang ya. Oke. Sesuai dengan buku alumni. Sebenarnya sejak berdiri, tapi kukat lah. Iya. Sejak berdiri aku punya. Sejak berdiri ya? Iya. 1978, 1979 Ahmad Sumitro. Ya. Ahmad Sumitro 2 kali. Ya. Dr. Sunardi. Dr. Sunardi lagi Ya. 2 periode. Ahmad Sumitro 2 periode lagi. Oke. Hasanus Intinya Simon. tinggal dicek di situ. Iya. Iya. Oh Pak Hasanus Simon tuh yang tanda tangannya beda itu. Iya, Ingat betul. Pak? Ya, dia ada 2 skripsi yang tanda tangannya kok bisa beda itu. Wow, ini luar biasa ya. Iya. Top itu. Ternyata Muhammad Naim Tahun berapa? hanya di tahun itu ya. Di tahun berapa? Dia 2004 2008 dan 2008 2012. 2004 2008. Iya, dan 2008 2012. Lah kalau 2012? Iya. Lah Iya, ini banyak nggak kepake. 2014 masih Muhammad Naim. Iya. Nah itu. Ini gimana ini? Harusnya Setiawan Budiatmoko 2012 sama 2016. Banyak berarti kejanggalan. Waduh. palsu.
Dan lucunya Pak, ini pengalaman pribadi saya kemarin ya. Jelas lah, ini Nanti masih mungkin Pak pengalaman Bonatua bantu saya Iya, juga. iya. Saya kemarin ke UGM, Ah. iseng kan, udah nabur bunga, iseng lah saya datangin. Sendiri podcast di depan tulisan macam ada. Terus kemudian di belakangnya ada spanduk gitu. Ini podcast sendiri dari Solo, terus kemudian ke UGM, tapi terus kemudian besoknya sudah di Jakarta. Iya. Ceritakan baik. Itu lucu. Saya pergi ke Humas UGM. Iya, iya. Saya tanyakan, Pak Humas, ada nggak sih peraturan dari rektor yang mengharuskan legalisir itu seperti ini? Ya. Tadi kan bahkan peraturan menteri ada. Ada. Ya kan? Ya, Legalisir itu seperti ini. 2009. Dia jawab, itu suka-suka fakultas. Saya bilang, nggak bisa Pak. Masa rektor nggak tahu apa-apa soal ini? Nggak tahu Pak. Tapi kalau Bapak berkeras, bersurat aja ke PPID. Nanti kita bersurat ke PPID, Iyalah. Pak. Pak, tolong bantu saya. Ini kok ada universitas, jadi istilahnya ganti bukan kampus saya bukan UGM lagi Pak Purnata. Iya kan, USS. suka-suka. Kan saya tanya Pak. Ini kok capnya warnanya merah, Ah, itu ini biru. biru. Ya. Ini capnya agak merah, ini agak-agak keunguan gitu lah ya. Apa gitu. Jadi apa yang harusnya dilegalisir UGM itu harus merah atau harus biru Ya. atau harus apa gitu loh. Jawabannya suka-suka. Sebenarnya peraturan menteri sudah harus diikutin. Jadi nggak boleh suka-suka fakultas. Oh, nggak boleh dong. Iya. Dia kan lihat statutanya, emangnya dia lembaga apa? Iya, memangnya independen. Itu kan di bawah kementerian. Iya, di bawah kementerian. Apalagi dia murni kok itu punya beda dengan Trisakti ya. Iya. Swasta. Enggak, Trisakti itu satu punya negeri. Heeh. Cuman pengelolaannya swasta. Oh Ya. gitu. Asetnya negeri. Wah. Nah, di sana kan beda, yang ngelola kan PNS. Ya, terikat dong dia. Dia sangat banyak terikat pada aturan-aturan. Seharusnya menteri itu satu-satunya sumber hukum dia. Persis. Sumber hukum dia Dan satu-satunya. nggak boleh dilawan ya. Nggak boleh dilawan dong. Apalagi ini 2019 Ya, loh. iya. Bahkan dulu ijazah atau apa aturan-aturan UGM zaman dulu tuh kopnya di atas tuh masih kementerian kok. Oh, oke. Iya, pendidikan dan kebudayaan. Iya, iya. Ijazahnya juga gitu kayak jangan-jangan Ya, dulu. Masih ijazah SD, SMP, Iya, SMA juga masih, begitu masih. Pak. Ada kementerian. Iya. Itulah yang makanya aku bilang tadi, sumber hukum dia itu seharusnya Mengacu ke sana. mengacu ke sana. Ya. Jadi apa bedanya Pak? Kalau saya beli buku ini, isinya ini dengan Jokowi White Paper misalnya. Yang jelas ini daftar pustakanya banyak banget. Itu membuktikan. Saya kalau baca buku itu lihat juga gitu ya. Gitu. Enggak sekedar baca. Ada yang ngaku. Tapi memang banyak ini Loh, daftar ini pustaka. banyak ini daftar pustaka referensinya. Tapi ada. Udah lebih dari Wikipedia ini. Di TV dulu ada. Entah siapa nggak perlu sebut namanya ya. Gitu. Uh-huh. Ada yang bilang, saya sudah beli buku sepanjang 300 sekian halaman. Nah, nyatet halamannya aja salah. Kayak itu. Malu Jadi banget. saya cerita sedikit story-nya. Mas. Ah, Iya. ya. Untuk bicara materai tahun 19 Ada gambar materai, ada pertandingannya di sini. Ada. Saya tuh harus mencari buku tahun 1985. Dan aku pergi ke Perpustakaan Nasional. Oke. Dan di sini ada daftar pustakanya. Ya. Kebetulan Oh, jadi waktu itu saya lihat di Facebooknya Pak Bonatua dia jalan-jalan ke Perpusnas itu. Itu. Ternyata itu. iya, ini kebetulan ini ya. 98-an Ya. Abdullah Sofian. Iya. Ah. Gitu. Ah, ah. Oke. Nah, dia bukunya sekitar itu. Dia ceritain materi materi-materi. Ada. Pajak pertambahan nilai. Iya, dia ceritain juga nilai materai yang 100 itu silakan. Kita kan harus objektif ya. Ya, apakah nilai materi ini benar? Ah, itu. nanti Baca diceritain. saja buku ini. Itu bahkan Iya. ada aturannya kok. Ya kebetulan saya sangat dekat dengan seorang notaris ya. Istri saya notaris. Ya. Dekat sekali bahkan. Itu ada aturan tentang biaya materai. Ada. Iya, gitu. Jadi nggak bisa lari dari situ gitu. Iya. Makanya. Jadi apa Pak bedanya ini? Kan pembeli saya nih, pembeli penonton saya nih, udah banyak yang beli JWP. Ngapain beli ini lagi Pak? Tapi soal pembeli itu saya dengar kabar katanya para pembeli itu akan gugat nanti ya. itu pembeli yang ini. Pembeli yang ini. Pembeli yang ini yang mau gugat. Lanjutkan gugatanmu. Gitu. Iya, katanya. Mungkin yang pasti itu Ya. perbedaannya bagiku, kalau boleh pembeli buku ini jangan yang membaca buku dari depan. Oh. Tapi pembeli yang baca buku dari belakang. Kayak kitab dong. Iya, karena dia bercerita tentang Bahasa Arab emangnya? data pustakanya. Iya. Oh. Tadi itu udah singgung. Memang Iya, iya. pembaca yang cerdas itu baca daftar pustaka. Ya, betul. Artinya kalau daftar pustaka minim berarti itu banyak kan karangan sendiri. Enggak. Ini Pak Bonatua mengingatkan saya pada ketika keributan di Tanah Abang. Ada orang beli celana, ya, Oh. kemudian dicuci, kemudian luntur. Warnanya ganti. Warna ganti, tapi di situ ada tulisannya ditanggung tidak luntur. Terus dia marah. Terus dia bilang, ini kok luntur gimana gitu? Anda tahu? Oh ya, Anda orang mana gitu? Oh, bacanya dari kanan. Oh gitu. Luntur tidak ditanggung. Lunturnya tidak ditanggung, ngeri kali. Iya, sama baca dari Bacanya dari belakang soalnya. Terus yang berikutnya metodologi lah pasti. Ya. Ini secara apple to apple nggak bisa dibandingin karena ini berdasarkan kebijakan publik. Oke. Pendekatannya. Oke. Kalau Jadi ini kan isinya beda ya. Ya. cara pandang juga berbeda, perspektif.
Oke. Reflektif ini kebijakan publik. Makanya ini ya nggak salah dong saya bicara Oh, peraturan. banget. Iya, karena kebijakan publik itu kan undang-undang semua. Iya. Kalau ini tidak bicara Nggak. tentang undang-undang, Iya. tapi bicara tentang sejarah Jokowi Betul. sebenarnya. Lebih teknis ya. Ya, dan Terus lebih ke barang lebih, ini. lebih komunikatif juga buku saya Gibran Black Chapter. Black Chapter itu memang bicara sisi komunikatif. Jadi bukan hanya pakai ilmu cetek di telepon itu. Enggak ya, itu ilmunya besar nanti. Telematika itu telekomunikasi, multimedia, informatika, macam-macam ada komunikasinya juga gitu Pak. Oke. Iya, aja. Ya, jadi memang ya tadi metodologinya berbeda ya. Jadi memang segmen pembacanya juga ini tergolong serius. Oke. Ya. Ya karena memang bahasanya juga Lebih, agak lebih ilmiah, lebih serius gitu. lebih Ya? ya. Makanya harapan kita nanti akademisi, Oke. praktisi hukum ini Ya. paling cocok dipakai untuk bukti-bukti di pengadilan. Siap. Seperti Oke. itu. Nah, Karena bicara semua undang-undang ini dan bagaimana hubungannya, Artinya sehingga kalimat ini bisa terjadi. Kalimat Iya. ini laku kalau di pengadilan. Ijazah Jokowi tidak ada. Saya bisa bertanggung jawab. Simpulannya itu Iya. dah. Iya. Yes. Dan mungkin ini bisa dikasih juga ini ke Polda Metro Jaya ini. Oh enggak, harus beli lah. Emangnya saya dapat ilmu gratis apa? Wih. Beli, nggak boleh harus gratis di sini. Iya. Tapi Saya nggak mau bagi-bagi juga ke DPR. Gak apa-apa, Polda Metro Jaya kalau mau beli dari Sentana TV Iya. aja beli. Tapi nggak apa-apa, mending gitu, Mike. Mending dari awal strict. Oh, Iya. harus beli gitu. Daripada kelihatan ngasih-ngasih, tapi belakangnya nagih-nagih. Kamu belum bayar. Itu Gitu. Iya, itu DP anu, tolong dikembalikan. Nah, itulah kalau otak udah ditranslasi sama dirotasi kayak gitu. Pura-pura ngasih buku Pura-pura ratusan ngasih. ke DPR, Iya, tapi- taunya nagih DP. Nagih DP, aduh. Coba saya lanjut tadi. Ya, lanjutkan, Pak Munatua. Ya. Jadi pada saat rejim pilkada, Nah. pilpres itu dulu salah satu syaratnya adalah fotokopi ijazah terlegalisir. Iya. Ya, salah satu. Seperti ini Iya. contohnya, misalnya. Nah, ini pertama kalau di rejim pilkada awal-awal dia disebut 2 kali uji. Oke. Uji verifikasi sama uji verifikasi faktual. Ya. Hmm. Verifikasi itu sifatnya admin. TMS memenuhi syarat atau Ya, tidak. kerja, ya. Verifikasi faktual kalau dia curiga ini Kayaknya nggak cocok ya. nggak cocok, beda. Ah. Itulah yang di verifikasi Oke. faktual. Mana Iya. aslinya? Dicek. Dan itu ada anggarannya loh Pak Bonato. Ada. Saya dulu di DPR tahu ya, meskipun tidak di Komisi 2. Komisi 2 kan yang mengawal ini. Ya. Itu ada anggaran untuk KPU harus melakukan verifikasi faktual. Iya. Oh, berarti anggaran itu nggak pernah dipakai dong? Iya kan dia harus datang ke kampusnya. Waduh, Nggak- tidak jangan-jangan bersurat. anggaran itu dipakai jadi private jet. Sebenarnya Jangan-jangan loh ya. Kita kan kalau masih Bon Jovi nanti kemarin Cari- UGM nggak iya, banding. iya. Begitu dia kasih data-data Harusnya dapat itu, siapa siapa aja yang pihak verifikasi itu bisa kita cek di anggaran APBN. Benar nggak yang data di UGM itu dikerjakan ada mata anggaran waktu itu pertanggungjawaban untuk verifikasi. Bisa kita dicek. Oh iya, pernah nggak KPU RI pergi ke UGM untuk melihat ini? Iya. Makanya itu harusnya dapat. Cuman kan UGM banding. Banding. Jadi nggak mau ngasih datanya dulu. Nah, Itu ditakutin. Betul, makanya teman-teman Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi. Ya sama dengan Pak Bonato yang dikerjakan ya Bu Dr. Leoni Lydia, Mas Lukas Suwarto, kemudian Pak Sam itu ngejar lebih detail. Oke. Pak Bonato itu membongkar depannya, ya. Kemudian teman-teman Bon Jovi itu menelidik Kalau apa detail-detailnya. 2014 kan harusnya orangnya cuma 4 ya. Ya. Jokowi, Ah, Yusuf Kala, kemudian Prabowo, Ah. Hatta Rajasa. Iya. Cuma 4 masa. Pak Yusuf Kala saja udah bilang, tunjukkan ijazahmu. Wah, selesai. Iya, kan cuma 4 orang. Masa susah sih pergi ke 4 kampus? Iya, gampang. Pak. Itulah yang seharusnya kan dari temuan-temuan kita ini Nah. dari kecurigaan ada peraturan menteri Iya. tadi seharusnya mereka itu curiga jangan langsung verifikasi langsung lulus verifikasi faktual dong Betul. karena ada temuan-temuan Iya, yang melanggar karena aneh, nggak ada tanggalnya. ini melanggar peraturan perundang-undangan Persis. Dan sebenarnya ada seseorang. Nah. Ini cerita dari Bang Bitor ya Oke. dan Dr. Zul. Iya, iya, iya. Ya, konspirasi sedikit lah. Ah. Katanya waktu itu di salah satu tim pemenangan Gubernur 2012. Oke. Di salah satu Gubernur DKI lah, Gubernur Jakarta. DKI 2012. Ada orang PDIP yang melihat ini. Beda ya. Kok nggak mirip? Iya. Jadi orang PDIP-nya saja tim pemenangan di situ ya. Saya nggak bilang siapa ya namanya. Dan nggak bilang kalau itu ditemui Michael di Semarang ya. Kacau ini, makin kacau ini. Iya kan? Saya nggak sebut namanya, tapi dia aja bisa curiga. Kok KPU di Solo 2005 2010 DKI 2012 dan KPU RI 14 19 tidak curiga. Iya. jadi Gimana tuh Pak Bonatua? Kenapa mereka tidak curiga? makanya saya bingung kenapa tidak diverifikasi faktual Iya. kembali next ya Tapi kan? Pak, apakah memang
di KPU tidak ada ahli-ahli yang bisa mencurigai itu. Terus harusnya ada. Ada dong ya. Iya. KPU saya bisa jamin dengan Anggarannya triliunan kok nggak ada gimana ya? Tadi? dengan peraturan Iya. menteri tadi ini 58 tahun 59 tahun 2008 tadi. Iya. Berarti KPU tahu cara Melakukan. legalisir yang benar. Iya. Ya. Sejak tahun 2008 mereka Betul. sudah kerjakan dan mencari ini kayaknya diumpetin sengaja. Saya cari-cari nih. Saya nemunya ini tau nggak di mana? Di peta ini baru ketemu itu betulan dia Oke. nyempil di PKPU nomor 13 nomor 17 tahun 2008 Iya. Di PKPU 17. tentang pilkada. Iya. Oke. Seluruh itu tidak pernah Ada, kelihatan. ada, ya. Tidak pernah kelihatan. Tidak Pak. pernah disebut lagi di peraturan Tidak KPU pernah. lain. Makanya saya bilang ini seperti peraturan yang hilang goib. Iya, goib ya. Goib. Jangan-jangan ini jangan-jangan ya Pak Bonatua. Jangan-jangan yang legalisirnya aneh nggak cuma punya Pak Jokowi. Bisa jadi. Jangan-jangan ada banyak yang lain tanpa menyebut nama. Ya. Seperti yang beberapa yang sudah ditangkap itu orang-orangnya kan Nah. ijazah palsu. Ya yang ini juga harus ditangkap bro. Itu teriakan saya di atas Mokom kemarin ya. Kalau Iya. memang jasanya palsu, tangkap. Tangkap. Iya. Gimana Pak? Iya. Coba lanjutkan isi yang lain. Spill lagi. Habis dari situ kan ini Verifikasi. Iya. verifikasi faktual dirubah bahasanya menjadi klarifikasi. Iya. Oke. Sebenarnya sama, verifikasi faktual Iya. itu adalah klarifikasi. Kan Cuma beda klarifikasi dari itu situ. menjelaskan. Iya. Nah, clear. Saya kalau dengar Verify. kata-kata verifikasi faktual, Pak, ini yang sama-sama orang partai mungkin Iya, ya. dulu. Kita agak alergi dengan Alergi. kata-kata itu, apalagi partai baru. Iya. Karena Wah, kalau di verifikasi boy. faktual, Waduh, mau dicek bilang. kantornya sekretariat. di mana? Iya. Bener nggak ada. Ah. Ini dan seterusnya ya partai-partai yang mau bikin partai itu ya. Nah, Kan itu banyak ada. yang lagi pengen bikin partai. Nah. Kantor Anda ada nggak di semua daerah di Itu Indonesia? harus Yang banyak yang nggak lulus kan, Oh iya, Itu. harus mencakup sekian provinsi, sekian kabupaten, sekian kecamatan. Nah, jadi ini juga sama. Tidak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga isi tas. Wow, ngeri kali. Itulah omongan Oke, para jadi- verifikator itu. Jadi kesimpulanku, Ya. semua ijazah yang saya kumpulkan dari 2005 sampai 2019 tidak pernah diklarifikasi. Betul. Belum diautentikasi, aslinya masih ada celah. Ya. Oke. Ya. Kalau mau diautentikasi, sekarang Andri itu minta ke KPU, tapi Iya. KPU nggak ngasih. Nah, Ya. Makanya kemarin aku kirim surat pra gugatan CLS. Ya. Oke. Kemarin kan aku sebarkan Iya, kemana-mana. Ya, betul, Silakan. betul. Kenapa? Memang belajar dari pengalaman Solo. Ya. Memang harus kita notif dulu 60 hari. Iya. Makanya aku buat kemarin. Surat aku- Oh ya, terima Iya. kasih kepada Hakim CLS Solo Iya, jadi belajar kita. yang sudah mengajarkan kepada Pak Bonatua ya bahwa harus 60 hari. Jadi nanti Hakim CLS Jakarta mana? Jakarta Selatan. Pusat. Pusat, kalau beliau pusat. Ya. Nanti Hakim PN Jakarta Pusat jangan sampai putusannya tentang 60 hari lagi. Iya, jangan lagi. Karena sudah dipenuhi ya. Sudah aku notif itu, udah aku kirimkan ke KPU, KPU DKI, KPU Ya. Solo, Ya. Andri, Oke. Lembaga Kearsipan Daerah DKI, Ya. Lembaga Dan Solo. Ya. Kearsipan Solo, dan satu presiden. Betul. Wow. Dan presiden merespon langsung Iya. kemarin. Presiden Prabowo. Iya, melalui Kemensesnek. Ya. Ku kirim langsung diterima, dikasih berita ininya, bukti terimanya. Ah, ini nanti yang jadi kemana-mana. Cakep. Wah. Gimana berarti Nah, memang, itu, Mike. memang Pak Prabowo ini atensi juga ya Harus. tentang ini ya. Harus. Kalau saya sih sederhana, KIP Meskipun, saja. meskipun orangnya di Paris. Lah, KIP pernah kan pertanyaan Pak Baik mana dikasih nggak barang ini Iya, iya, Kemendasmen? iya. Dikasih kemarin kok Kemendasmen. Walaupun last minute. Nggak apa-apa, Mike. 14 Jadi, hari ya. Enggak, sebenarnya lewat itu 14 Iya, iya. hari. Oh lewat. Tapi nggak apa-apa lah kita Nggak maafkan apa-apa, aja ya. lah. Kan panitera ngirim yang saya bilang itu kan. Ternyata ditolak karena salah gedung. Nah. Ya kan? Alasannya salah gedung, padahal sebulan doang kan. Alasan sepele kayak gitu tuh masih Akhirnya- lepas kayak CLS Solo tiba-tiba di NO. gitu. Udah di ujung, udah mintip-mintip istilahnya gitu NO. Iya. Oke, Mike, kesimpulannya apa, Mike? Betul. Nih, Ya, kalau kesimpulannya Ayo. dari saya dulu nih. Ya. Oke, kalau kesimpulan saya sih buku ini adalah pelajaran ya, ilmu. luar biasa. Salah satunya ini ilmu bagi semua orang yang ingin masuk ke politik. Betul. Ternyata Politik, hukum. beginilah keadaan negara kita. Ya, tidak ada verifikasi faktual. Iya. Tidak ada, apalagi tidak ada autentifikasi. Autentikasi. Autentikasi. Jadi ijazah Jokowi itu dikasih ke KPU melalui PDI Perjuangan Ha? dan main terima aja. Iya, Tidak pernah dilihat aslinya. Nah. Tidak diverifikasi faktual alias Ya. klarifikasi. Ha-ha. Apalagi dilihat langsung secara fisik aslinya. Mungkin harus bukan partai Gitu. yang berfungsi, Oh, oke. tapi KPU. Oh, KPU-nya yang tidak melakukan. Ya. Oh, Proses KPU-nya ya. Ya. Nah, itulah makanya Ya. jangan saya duluan. Ya, karena kesimpulan saya, ya, Ya, Pak Roy. orang silakan. yang berusaha mempengaruhi Pak Bonatua ini di Citos itu, ya, Aduh, gagal total. citos lagi. Iya, gagal total. Karena apa? Akhirnya bukunya tetap terbit dengan judul Ijazah Jokowi Tidak Ada.
Aku menuliskan, saya mencoba melakukan gaya seperti yang biasa di sini dan hari ini nggak hadir ya. Bagi yang kangen sama Pak Janes ya. Kan kalau Pak Janes bilang, jadi ijazah. Sama ini sama Pak Janes sebenarnya. Nggak ada. Ini sebenarnya judul buku ini, saya kira ini Pak Janes yang akan terbitkan. Ternyata Pak Bonatua. Silakan Pak. Ya. Kira-kira apa? Closing Dan statement-nya, Pak. saya katakan buku ini akan segera dicetak Ya. dalam waktu dekat Dan dan dibeli di Sentana. dibeli di Sentana. Silakan beli di Meskipun Sentana. e-booknya sudah ada. Oh, Ya, oke. e-booknya sudah ada. Saya memang doyannya e-book. Oke. Ya. Jadi buku ini sebenarnya lebih ke berbicara sistem. Betul. Saya lebih senang berbicara sistem. Nah, Jadi bagaimana bangsa kita memperbaiki sistem di sini diterangkan. siap. Kalaupun sistem ini menyentuh orang-orang di dalam, karena dia adalah bagian dari operator sistem. Iya, mau nggak mau karena itu terlibat. Iya, makanya Ketua KPU misalnya. iya, Iya. upaya-upaya saya paling jauh itu cuma administrasi, Iya. petun dan Nggak apa-apa. CLS, Itu kebijakan. bagus sekali. Ya, Iya, makanya kalau buku ini saya ciptakan pun bukan bermaksud membunuh karakter orang. Betul. Tapi Objektif kok, apa adanya. membunuh karakter publik bisa saja. Karena tapi publiknya ya. Ya. Artinya kita perbaikin. Dan orangnya nggak perlu dibunuh. Udah jadi zombie. Itu orang lain. Oh, itu orang lain. Jadi Itu ini. Ya, itu. kalau memang kalau memang ada yang salah, saya mohon dimaafkan ya. Ya. Nah, saya juga siap Oh, saya bener kok. kalau ada koreksi saya siap dikoreksi. Nulis objektif, mengatakan objektif kok nggak boleh minta maaf. Gitu aja menurut saya, Mas. Siap. Jadi kita harus ini ya, saya rasa kita harus sadar, kita harus tahu diri memang negara kita ini belum baik-baik saja. Yes. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan kita beruntung punya peneliti-peneliti seperti Pak Roy yang mau Pak mencari Bonatua. tentang ini. Jadi peneliti bukan politisi ya. Bang Gitu. Rismon yang mencari tentang Gibran. Nah, Ya, itu ini dulu. juga waktu dia menulis ini juga kita beruntung Iya. punya dia. Dulu masih ketika zaman Prabayar itu ya, gitu. Sebelum 11. Dan jangan lupa Dr. Tifa juga yang juga menulis Jokowi White Paper Ah. dan Pak Bonatua. Ada. Kita beruntung punya peneliti-peneliti seperti beliau-beliau ini. Kemarin siapa yang bilang Joko Widodo itu bukan lulusan UGM? Hah? Pada nggak tahu ya? Joko Widodo lulusan UGM 1 tahun tuh 2 kali. Kalau nggak percaya nih, dengerin kata Opa Amelia nih. Dengerin ya, simak videonya. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal.